Pernah dengar nggak, ada sebuah SMA di Chicago yang punya kebijakan yang keren banget? Kalau ada siswa yang belum lulus sebuah mata pelajaran, mereka nggak dikasih nilai gagal. Tapi mereka dikasih nilai belum. Wah, idenya brilian ya. Soalnya kalau kita dapat nilai gagal, rasanya tuh kayak udah mentok, nggak ada harapan lagi. Tapi kalau kita dapat nilai belum, kita jadi tahu, oh kita ini lagi dalam proses belajar. Justru ini membuka jalan ke masa depan. Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan besar yang coba dijawab oleh psikolog Carol Dweck. Kalian pernah mikir nggak, kenapa sih ada orang yang kalau ketemu tantangan malah jadi makin semangat, tapi ada juga yang langsung ciut dan ngerasa hancur? Apa sih yang sebenarnya ngebedain mereka? Jadi buat nyari tahu jawabannya, Dweck ngasih soal yang sengaja dibuat agak terlalu susah buat anak-anak umur 10 tahun. Hasilnya, wah, bener-bener di luar dugaan, ada dua reaksi yang beda banget. Sebagian anak justru seneng banget. Mereka bilang, asyik, ada tantangan, atau semoga ini bisa jadi pelajaran baru. Tapi buat sebagian anak yang lain, ini tuh kayak bencana. Mereka ngerasa kepintaran mereka lagi diuji dan mereka gagal total. Reaksi mereka, ada yang bilang lain kali mending nyontek aja, atau malah nyari temen yang nilainya lebih jelek biar ngerasa mendingan. Gila kan? Kok bisa sih? Reaksinya beda banget gitu. Nah, ayo kita bedah lebih dalam. Ternyata, perbedaan reaksi ini tuh bukan kebetulan loh. Ini semua akarnya dari dua keyakinan dasar yang, ya, benar-benar bertolak belakang tentang kemampuan diri kita sendiri. Inti dari semua ini adalah sebuah konsep yang kita sebut pola pikir atau mindset. Gampangnya, ini soal keyakinan dasar kita tentang kecerdasan dan bakat. Itu tuh sebenarnya apa sih? Sesuatu yang udah paten dari lahir dan gak bisa diubah? Atau sesuatu yang bisa kita latih dan kembangkan? Oke, jadi ada dua jenis nih. Yang pertama, pola pikir tetap atau fixed mindset. Orang yang punya pola pikir ini percaya kalau kecerdasan itu ya udah dari sananya, udah takdir. Jadi seumur hidup, tujuan mereka adalah terus-terusan ngebuktian ke semua orang kalau mereka itu pinter. Nah, lawannya adalah pola pikir berkembang atau growth mindset. Mereka percaya kalau kemampuan itu kayak otot, bisa dilatih dan dikembangkan lewat usaha, latihan, dan nyari strategi yang pas. Fokusnya bukan ngebuktiin diri, tapi gimana caranya jadi lebih baik. Oke, ini mungkin kedengarannya kayak teori doang ya. Tapi jangan salah, buktinya di dunia nyata itu, wah, dampaknya dramatis banget. Mari kita lihat. Coba deh, lihat studi ini. Peneliti ngikutin ratusan siswa kelas 7 selama 2 tahun. Di awal, nilai matematika mereka itu sama persis, nggak ada bedanya. Tapi seiring berjalannya waktu, lihat deh apa yang terjadi sama nilai mereka di grafik ini. Siswa dengan growth mindset yang di sebelah kanan, nilainya terus naik. Sementara yang punya fixed mindset yang di sebelah kiri, nilainya malah makin turun. Kenapa? Kuncinya satu, keterlibatan. Pas pelajarannya makin susah, kelompok growth mindset ini malah makin tertantang dan makin giat belajar. Dan yang lebih keren lagi, ini yang terjadi di dalam otak kita. Para ilmuwan coba pindai aktivitas otak para siswa ini pas mereka bikin kesalahan. Hasilnya, otak dengan fixed mindset itu sepi, hampir nggak ada aktivitas. Mereka seakan lari dari kesalahan. Tapi otak dengan growth mindset, wah, otaknya langsung nyala, penuh dengan sinyal belum. Mereka benar-benar mikirin, oke, salahnya di mana nih? Gimana cara benerinnya? Nah, ini dia proses belajar yang sebenarnya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Pola pikir ini datangnya dari mana sih? Nah, ternyata salah satu sumber terbesarnya itu datang dari sesuatu yang kita semua sering banget lakuin. Cara kita memuji. Jadi, ada dua jenis pujian utama. Yang pertama, pujian kemampuan. Contohnya, wah, pinter banget sih kamu. Ini muji bakat atau kecerdasannya. Terus yang kedua, ada pujian proses. Contohnya, kerja keras kamu keren banget. Atau, aku suka deh caramu nyoba macam-macam strategi buat nyelesain ini. Ini muji usahanya, strateginya, kegigihannya. Nah, ini bagian paling pentingnya. Dengerin baik-baik. Muji kecerdasan atau bilang, kamu pinter, walaupun niatnya baik, ternyata itu jadi bumerang. Pujian semacam ini justru menciptakan fixed mindset. Akibatnya, begitu mereka ketemu tantangan yang susah, kepercayaan diri mereka langsung anjlok. Sebaliknya, kalau kita muji prosesnya, usahanya, strateginya, kegigihannya, itu justru ngebangun mental yang tangguh dan growth mindset. Anak-anak ini jadi lebih kuat dan justru makin semangat pas masalahnya makin susah. Dan ternyata ya, ini tuh dimulainya dari kecil banget. Benar-benar dari bayi. Ada sebuah penelitian yang ngamatin gimana para ibu muji bayi mereka yang umurnya baru 1-3 tahun. 5 tahun kemudian, para peneliti ngecek lagi pola pikir anak-anak itu. Hasilnya gimana? Jelas banget. Semakin sering si ibu muji proses dan usaha anaknya, semakin besar kemungkinan anak itu punya growth mindset dan suka tantangan 5 tahun kemudian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren, yang paling ngasih harapan dari semua ini. Kabar baiknya adalah, pola pikir itu bukan takdir. Pola pikir itu bisa diubah. Pesan utamanya tuh ini,
Otak kita itu kayak otot. Setiap kali kita maksain diri keluar dari zona nyaman buat belajar sesuatu yang baru dan susah, sel-sel otak kita itu ngebentuk koneksi baru yang lebih kuat. Jadi, lama-kelamaan, kita beneran bisa jadi lebih pintar. Ini juga mengubah cara kita mandang usaha. Buat yang fixed mindset, usaha keras itu tanda kamu nggak pintar. Tapi buat yang growth mindset, usaha keras itu justru proses yang bikin kamu makin pintar. Coba kita lihat buktinya lagi di studi ini. Mereka ngambil siswa-siswa yang nilainya lagi turun. Kelompok pertama, yang di grafik kiri, cuma diajarin cara belajar biasa. Hasilnya, seperti yang bisa kalian lihat, nilainya tetap aja turun. Tapi kelompok kedua, yang di grafik kanan, diajarin cara belajar plus diajarin soal growth mindset dan gimana otak bekerja. Hasilnya, lihat deh bedanya. Nilai mereka langsung meroket. Mereka jadi lebih semangat dan menikmati proses belajarnya. Dan ini bukan cuma di laboratorium loh. Di dunia nyata, hasilnya luar biasa. Anak-anak TK di Harlem bisa mencapai peringkat 95% teratas nasional. Siswa kelas 4 di South Bronx jadi nomor 1 se-New York dalam tes matematika. Dan bahkan, siswa di sebuah reservasi suku asli Amerika, yang tadinya paling bawah, bisa jadi yang teratas di distrik mereka, ngalahin anak-anak dari distrik yang lebih kaya. Semua itu karena makna dari usaha dan kesulitan berhasil diubah. Dan dampaknya ini nggak cuma soal nilai di sekolah ya, ini jauh lebih luas dari itu. Ini soal hubungan kita sama orang lain, cara kita nyelesain masalah, dan bahkan bisa sampai ke level hubungan antar kelompok dan negara. 40%. Angka apa nih? Jadi dalam sebuah studi, ada remaja yang dikucilkan pas main game online. Setelah itu, mereka dikasih kesempatan buat balas dendam, yaitu dengan ngasih saus super pedas ke orang yang ngucilin mereka. Hasilnya, remaja yang udah diajarin growth mindset, yaitu keyakinan bahwa orang itu bisa berubah, ternyata ngasih saus pedas 40% lebih sedikit. Mereka nggak segitu pengennya balas dendam. Prinsip yang sama ternyata berlaku juga buat konflik antar kelompok yang lebih besar. Ada penelitian di Timur Tengah yang nunjukin kalau orang Israel dan Palestina yang diajarin bahwa kelompok itu bisa berubah, punya growth mindset soal kelompok, ternyata jadi nunjukin sikap yang lebih positif dan lebih mau berkompromi demi perdamaian. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke salah satu pertanyaan paling fundamental dalam psikologi ya. Sifat manusia itu sebenarnya apa sih? Sesuatu yang udah paten dari sananya, nggak bisa diubah? Atau sesuatu yang bisa kita bentuk dan kembangkan lewat pengalaman? Dan seperti kata Carol Dweck, ini bukan pertanyaan main-main, ini penting banget. Karena masa depan kita, potensi kita, bahkan kebahagiaan kita, semuanya sangat bergantung pada jawaban kita atas pertanyaan itu. Dan percaya pada kekuatan kata belum, itu benar-benar bisa mengubah segalanya.